Dari Gedung Fan Indo, inilah Ventriloquist Indonesia. Ya, baik. Sambil menunggu teman-teman kita dan juga mungkin Kak Ia yang masih di jalan, kita mulai saja acara buka bersama Fan Indo pada sore hari ini. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat sesepuh kita, guru kita Pak Ara Yoga Suara, yang terhormat guru kita Suhu Imin, kepada yang terhormat Ketua Umum Fan Indo Sifu Budi Haha yang mungkin sedang disambungkan, yang terhormat Kak Ia yang mungkin masih di jalan ya, atau mungkin kalaupun tidak kita harapkan semoga bisa hadir, tetap datang. Iya, alhamdulillah. Dan juga ada Mas Radit Fan yang sedang nanti akan disambungkan juga. Kemudian di sini juga ada saudara kita yang jauh ya, ada Kak Andi yang baru saja menyelesaikan Kak Andi, dan ada Kak Tenggo juga dengan permaisurinya. Iya ya, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertatap muka, bisa bersiraturahmi. Semoga pada sore hari ini kita semua kumpulnya kita di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tentunya salawat serta salam tidak lupa kita lipat curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semua, juga guru-guru, pada sore hari ini acara yang pertama marilah kita buka bersama-sama dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama agar acara kita pada sore hari ini senantiasa mendapatkan limpahan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua, mari sama-sama untuk keberkahan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh sahabat kita Kak Syah. Semoga dengan pembacaan lantunan ayat suci yang akan dibacakan, berkahnya untuk kita yang mendengarkan, terutama lebih-lebih bagi Kak Syah yang membacakan. Kepada Kak Syah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati suhu, yang saya hormati Pak Ketua, Pak Budi, udah tersambung belum ya? Belum ya? Baik, kalau gitu langsung aja. Yang saya cintai, yang saya banggakan, para seniman praktisi ventriloquisme yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan tadi apa namanya nasihat. Saya tidak dalam kapasitas memberikan nasihat ya. Tetapi baik, sebagai sambutan pada kesempatan ini sebetulnya saya sangat merindukan Pak Budi Haha, Sifu Budi. Karena kalau ada beliau, pertama saya ada kawan sesama ini sepuh. Kemudian yang kedua, biasanya ya kesempatan tentu saja akan diberikan kepada ketua, bukan kepada tetua seperti saya. Ya, saya kan tetua bukan ketua. Ketua-tuanya. Ya, yang dianggap tua gitu. Padahal iya. Baik, namun demikian saya merasa sangat terhormat, saya merasa sangat bangga bisa berdiri di depan teman-teman sesama seniman dan praktisi ventriloquisme. Dan besar harapan saya, mudah-mudahan teman-teman semua tetap bersemangat, dan saya senang karena berada juga di tengah-tengah teman-teman yang begitu bersemangat untuk mempelajari dan memperdalam ilmu ventriloquisme untuk dimanfaatkan, dipraktikkan demi kebaikan yang lebih tinggi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam profesinya masing-masing tentu saja. Dan sebagai penutup dari sambutan saya, mari kita sama-sama menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita akan jalani, kita pelajari, kita dalami, kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmunya, Allah senantiasa ridho kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sekali ya untuk kita semua. Beliau juga sering memberikan ilmu-ilmunya ya, bahkan ketika kita tanpa kita minta pun selalu memberikan. Nah, inilah bukti ketulusan, keikhlasan beliau mengayomi kita semua sebagai generasi-generasi muda ventriloquis. Dan juga selamat datang kepada Sifu Budi Haha yang sudah tersambung di link Zoom. Ya, semoga Sifu sekeluarga senantiasa sehat selalu ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya, ini ada sebuah acara mungkin yang beda dengan tahun yang lalu. Acara ini, acaranya yang akan langsung dipandu oleh guru kita, Suhu Imin, yaitu random mic. Kepada Suhu dipersilakan.
Biar ada gambarnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih semuanya sudah datang. Jauh-jauh ada yang dari mana aja? Bekasi ada, Cirebon ada, Cianjur ada, ya kan? Yang paling jauh tuh. Ada Pak Ara juga. Terima kasih semuanya sudah datang. Kak Arya sekarang sedang menuju ke sini, kira-kira 15 menit lagi baru sampai. Tapi kita harus menjalankan acaranya karena pertama 15 menit sebelum acara suhu minta semuanya sudah pergi berwudu. Oke, supaya orang-orang selalu bilang ini buka puasa bersama itu satu, nggak pada sholat maghrib. Enggak, kita putuskan semua istilah itu di hari ini. Kemudian mereka bilang buka puasa bersama itu selalu pamer-pamer achievement. Enggak, kita pamer achievement cuma nanti doang sama tembok kok. Ya, kita putuskan juga itu bahwa hari ini kita mau berkembang bersama. Tidak ada yang mau pamer-pamer di sini saya lebih hebat dan segala macam. Dan kemudian kebanyakan nanti kita akan sharing ilmu satu sama lain. Nah, mungkin nanti kalau ada waktu saya akan sharing beberapa permainan buat ice breaking buat teman-teman. Oke, hari ini kita bikin acaranya seperti ini. Kita mau punya tradisi yang kita baru dapatkan waktu di SP kemarin, yaitu open mic. Jadi open mic itu apa? Open mic itu bukan kayak open mic siapa yang mau naik, bukan. Tapi open mic itu dipaksa naik. Jadi semua akan bersiap dengan materinya, mau siap ataupun tidak siap. Maka mic ini akan langsung digilir ke depan ke orang itu. Jadi siapapun yang dapat mic ini, dia harus naik ke sini dan kemudian show. Bahkan itu kalau Pak Ara sekalipun Pak Ara yang kena. Bahkan pas lagi kemudian si yang naik, aduh, kok si Satio yang kena kan langsung kasih Satio. Tapi harus naik dan langsung ngomong. Jadi aman ya, MC aman. Amannya adalah karena suhu pertama suhu nggak bisa ditunjuk lagi. Gitu ya. Jadi nanti ini menjadi tradisi kita. Jadi setiap kali ada acara kita itu sudah siap mental. Tujuannya apa? Karena permintaan show kita itu nggak pernah kita bisa tebak. Tahu-taunya malam-malam, Mas bisa ngisi nggak besok Mas? Aduh, kalau nggak siap repotnya minta ampun. Jadi kita mau semua anggota PEN Indo kapanpun minta silakan. Mau nelfon jam 12 malam boleh. Kita sudah siap semua. Seluruh anak PEN Indo diminta langsung show. Yang penting ada bayarannya. Oke. Ya dong, ya kan? Jadi kita maunya semua teman-teman siap dan acara ini menjadi tradisi kita. Nanti akan dioper siapapun itu yang kita mau sasar. Jadi saling ini kok dia diam-diam aja kasih. Oke, langsung naik, langsung naik. Semua bawa boneka ya? Semua bawa boneka. Alhamdulillah. Tengok bawa bonekanya gede banget. Aduh, tadi sengaja dia bonekanya diumpetin biar kita foto-foto dulu sama dia. Tadi udah diomongin sama dia itu. Jadi dia nggak mau Alam lebih tenar daripada dia. Padahal nggak bisa dipaksa lagi. Besok orang cuma mau foto sama Alam, udah terima aja udah. Itu diterima sama Tenggo. Orang maunya sama Randy bukan sama dia. Gitu. Jadi udah mau nggak mau udah itu nasib kita sebagai ventriloquist. Itu nasib kita. Kadang-kadang kalau kita habis show masuk di tas, terus ada yang mau foto, aduh maaf udah masuk tas, gak jadi. Kan bisa sama kita kan? Kita kan gak jelek-jelek amat. Tapi ya begitu. Oke, sekarang semuanya punya boneka ya? Bawa semuanya. Oke, silakan diambil dulu bonekanya. Sekalian nanti ada dokumentasinya. Silakan teman-teman disiapkan bonekanya di sampingnya masing-masing. Oke. Pengarah aja bawa boneka gede banget. Itu bisa. Kan bawain suhu ya. Iya, ada sama saya. Bonekanya ada sama saya. Iya. Iya, bawa bonekanya Pak Aras ada ke atas sini dong. Oke, siap ya. Maka yang paling pertama kali untuk opening kita hari ini adalah thank you. Cuma 2 menit ya. Oke. Jadi tadi sebelum naik sama pacar saya ditanya, deg-degan ya? Siapa yang gak deg-degan kalau naik ke sini, ya kan? Apalagi deg-degan dulu. Neng bener dong, Ceng. Sama mami, bentar kan kau megang mie.
puasa gue ceng. Alhamdulillah. Full? Iya full lah, guna gede. Sampai jam 12 siang. Nah, itu mah full sampai jam 6 dong. Tapi gue kesel sama lu ceng, kenapa ini? Ya orang tadi gue di mobil, lu sama cewek lu gue kagak. Lu jangan sampai ngeleng ya ceng ya. Emang ini nanti gue tikung cewek lu. Bahaya. Tapi gue juga nggak tahu nih sekarang di sini banyak banget yang ngirik sama gue nih. Tadi ada tuh satu di belakang siapa itu? Tadi rambutnya jambul juga, tapi bedanya tongkelnya cuma satu. Aduh ada aja. Tapi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir ya. Gue cuma pengen ngomong, semoga hari ini semuanya lancar. Terus juga Lu mau ngapain tadi? gue pengen kantin, tapi lu udah siap belum Din? Tak dulu kantin belum siap dah. Untung lu suhu ini. Tapi kira-kira abis ini lu mau lempar ke siapa deh? Kayaknya gue pengen melemparnya ke ini si Andi kan ngalang nih. Lu udah siap belum lu? Lu belum siap. Kalau lu belum siap gue tendang balik ke Medan. Ya udah, ya Kandi alam nih gantian sama gue nih. Oke, siap. Turun suhu. Tentang tende. Tapi Jawab pilih kasih nih. Siap, bismillah. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kakak. Hari ini gue heran, kenapa? Nggak pakai peci semuanya. Ini bukan di aksi, oke? Bukan di aksi, berarti nggak usah pakai salam, ya. Langsung doa buka puasa. Enggak langsung puasa. Kita hari ini buka puasa bareng-bareng, walaupun nggak pakai peci, tapi tetap beraksi. Iya. Oh itu namanya, siapa namanya? Randy. Oh Randy. Kecil juga tontonnya. Gue kira besar. Tentang tinggal yang besar, nggak dikasih makan kayak. Iya, tapi enaknya kalau kamar kita dengar ada istilah masalah boneka arwah, terus ada artis yang buat tunggu dulu, tunggu dulu. Boneka arwah katanya boneka arwahnya dikasih makan, iya. Kalah sama kita, kenapa? Karena kita di sini bonekanya yang ngasih makan. Iya, alhamdulillah. Udah. Nanti kita nggak dikasih tulang sama ini. Oke, mau sama siapa? Sebenarnya ada tapi siapa? Itu yang dari Turki. Oh, yang dari Turki. Tapi jangan, nanti viral lagi kita diblokir lagi nanti kita. Oke, kita minta. Kita itu driver, bang, tinggal bang. Kak Igo, iya. Tepuk tangan ke Kak Igo. Mungkin tambahin ini deh. Alhamdulillah. Jangan begitulah. Kenapa nggak sopan? Kenapa? Karena sekarang bulan puasa. Dasar ini puasa. Aku juga dasar. Emang kamu puasa apa? Aku puasa subuh, loh. Puasa subuh. Sekarang berpuasa sampai maghrib. Sampai maghrib, iya sampai maghrib. Sudahlah, nggak usah lama-lama. Karena sekarang kita mau buka puasa. Kamu mau makan apa? Aku ada makan pisang. Mau makan pisang? Iya pisang. Nggak ada pisang di sini. Adanya kolok. Kolok, iya. Udah nggak apa-apa ya? Oke. Kita nyambut sama siapa ya? Kita lompat lagi nih. Yang perempuan. Lompat ke Wah jauh-jauh dari Cirebon ini. Ini. Jamin yang lain pada pikir gimana ntar gue. Keren, iya. Iya. Kalau Kediri biasanya kalau cek mic helikopter, biar apa? Main pesawat, iya naik pesawat. Tapi sekarang alhamdulillah aku naik bus. Oh naik bus. Jadi selama pandemi ini kita nggak pernah jalan-jalan. Sekarang baru alhamdulillah. Puasa? Enggak dong.
Jangan pingsan, enggak pingsan. Tapi keringet dingin, iya keringet dingin. Tarik nafas. Oke, sudah ya. Oke, kita pilih siapa? Dari sini tadi. Iya, tadi dari sini semua. Sekarang barisan sana. Oke, iya. Kita pilih teman-teman cantik. Oke, siapa? Kita pilih. Siapa ya? Kak Dede. Oke, silakan. Tetap kamu salam dulu deh. Kok enggak sih? Aku udah gitu ya kak. Emang kenapa? Nanti bonekanya keren-keren. Gak apa-apa, tenang aja nanti insya Allah kalau Karida ada duitnya diganti. Maria tuh, kasih pianya udah pulang dari Filipina. Ya nggak apa-apa lah. Ibu lihat tuh, si Kai hidungnya mancing banget kayak jam kucing calo. Masa kayak jam kucing calo. Teman-teman, aku kasih tahu ya, Karida ini orang Betawi asli loh. Iya dong, mana dong jadi orang Betawi. Benar orang Betawi. Tapi aku paling suka sama Bapak Kak Dede. Kenapa? Soalnya marah banget. Jangan gitu. Iya kemarin kan aku bawain bawain pizza. Masa dia nanyain serundeng kelapa? Dikira martabak telur. Jangan gitu dong. Makanya bawainnya jangan pizza. Ya udah, terusnya aku besok bawainnya aku bawain roti hot bakery. Terus gimana? Babe seneng nggak? Iya, kayaknya sih seneng. Wah, berhasil dong. Iya, aku lihat Babe senyum-senyum. Wah, terus? Babe udah dengan gede. Wah, berarti Babe makannya banyak dong. Apaan? Itu baru cuma dititip-titipin. Yang diambil bungkusannya. Kok diambil bungkusannya? Iya, katanya bawa dodol. Sama aja dong kalau kayak gitu. Ya udah toh, kita waktunya nggak banyak. Yang penting kita udah maju. Iya, bilangnya malu ya. Ya udah itu ya. Oke, selanjutnya. Aku lagi pilih. Oh, siapa yang pilih? Siapa ya? Aku mau pilih Kak Oi. Silakan. Foto bikin saya deg-degan. Udah enak belum? Gimana? Udah siap? Kenapa gitu? Kenapa? Masa baru datang udah ngeluh-ngeluh gitu? Gayanya aja, tahu-tahu ditunjuk. Bikin insinyur. Bukan insinyur, insecure. Yang itu tahu. Ya udah, kamu di sini mau ngapain? Iya, kamu di sini mau ngapain? Takut tahu nggak? Kenapa takut? Karena suhu ingin. Kenapa? Dia nggak apa-apa tahu, baik kok. Dia itu gurunya aku, gurunya teman-teman semua yang ada di sini. Oh gitu? Iya, jadi nggak usah khawatir. Terus kamu kesini mau ngapain? Aku mau nyanyi sedikit, boleh? Tapi kayaknya nyanyinya sambil main deh. Oh, tebak-tebakan. Siap? Oke. Ada sebuah benda yang selalu bergerak saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tapi dia selalu berjalan. Tik-tok,
nggak boleh kok kayak gitu kata su karena pelanggaran. Oke, siapa yang ditunjuk? Yang deket koper hijau. Kakak Mina. Hai cewek. Mohon izin buka puasa duluan, jauh-jauh udah buka nih. Lebaran sebentar lagi. Lebaran aja baru puasa 2 minggu. Mungkin nyanyi kakak. Dia nyanyi, oke. Lebaran lagi. Gak terasa setengah hari. Oh, puasa setengah hari. Malu dong, itu ada si Aang, ada si Randy. Masa puasa setengah hari? Nonton kakak. Kita harus. Jangan mengerti dong. Jam berapa kamu? Masih sama, hanya jam 10 kalau baru puasa. Buka puasanya azan maghrib. Kita inginkan aja saja. Oke, saya ingin request azan maghrib kakak. Udah, kita suruh dia turun daripada dia pingsan di sini. Yang dari Cianjur ya. Mana Hani? Gak apa naik satu lagi. Main dua boneka kakaknya gini. Satu lagi nggak naik gitu. Cek pada dulu ya. Aduh maaf ya, ini mungkin salah satu peserta open mic yang fan figurnya ada 2. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana, salam dong. Udah kali kakak. Oh ya udah deh. Kita langsung aja, masalahnya durasi nih. Iya nih, sudah kelamaan sih kakaknya. Ya udah, tadi Hana lihat gak? Ada Bang Randy, ada Alang, ada Kakak Kai, banyak banget. Itu pada gede ya, udah pada gede. Terus, iya kelihatannya soleh, pinter. Enak ya kalau jadi gede. Hah, nggak mau ah. Loh, kenapa Hana nggak mau jadi gede? Hah, kakak. Ya anak nggak mau lah jadi orang ganteng. Oh iya, soalnya Randy sama Ki ganteng ya. Iya, kan aku cantik. Oh gitu, iya. Hana, tahu nggak Hana? Kenapa kakak kemarin kakak ditegur sama ibu guru sekolahnya Hana? Kenapa kakak ditegur? Kakak ditilang ya? Oh enggak, bukan ditilang. Terus kenapa kakak ditegur? Katanya, kasih Obi, Hana di sekolah itu suka ngelamun, terus gak semangat, katanya begitu. Hana lagi ada masalah ya? Loh, kenapa? Hana bisa cerita kok sama Kak Silvi. Kakak, Iya, ada masalah. kakak itu sibuknya sama tetangga sebelah. Bukan, emang kakak mau bicara? Iya, bukan begitu. Terus gimana? Hana boleh curhat? Kakak, Hana lagi sedih. Wih, Hana lagi sedih. Kenapa Hana lagi sedih? Itu teman sebangku Hana di sekolah pindah sekolah. Oh, teman sebangkunya pindah sekolah. Terus kenapa Hana sedih? Ya iya. Kalau Hana sedih terus, nanti nilainya bakal anjlok. Terus nanti Hana bisa tinggal kelas. Mau? Ya enggak. Nah, makanya nggak boleh sedih terus. Yang semangat belajarnya. Kita nggak semangat. Ya nanti soal ujiannya nggak bisa jawab loh. Nah itu dia kakak. Kalau teman sekolah Hana pindah, Terus, teman sedangku maksudnya. teman sebangku pindah kenapa? Ya nggak ada lagi. Teman gak nyampe Hana. Wah, jadi teman Hana yang buat sebangku tuh buat nyontek. Iya itu namanya sahabat. Woi, bukan gitu. Enak aja. Yaudah, nanti kelamaan kita habis materi. Oke, sekarang kita oper mic sama siapa? Sama siapa ya? Sama suhu ini boleh. Gak boleh, nanti kita kualat. Sama siapa?
Iya. Di sini ada Randy juga. Gue sering nonton. Yang mana Randy? Yang pakai kacamata bukan sih? Ini bukan dong, jadi itu mahalan yang dari Indosiar tau. Aksi itu bukan sih? Mama Dede ya? Aduh, bukan. Emang Mama Dede suaranya gimana? Jangan. Bukan dong, jadi itu mah Ustaz Maulana. Aduh, gemeteran deh. Gimana nih? Oh iya, di sini kan ada yang udah punya anak nih. Mau tanya sih, waktu ngelahirin, bayinya nangis nggak sih? Nangis dong, Jack. Oh iya, nggak semua ya. Ada satu ini nih. Aku pernah dengar cerita, ada satu bayi yang nggak nangis gak? Siapa, Jack? Ya kalau ngelahirin kan semuanya pasti nangis, Jack. Enggak dong, Bang. Ada tuh anaknya Raffi Ahmad. Siapa? Yang enggak itu tuh, Bang. Dia kan lahir langsung jadi kaya, Bang. Langsung happy big smile gitu, Bang. Masa lahir langsung di smile? Oke, baik itu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, cukup. 5 menit lagi kita mau buka puasa. Terima kasih semuanya sudah ikutan nimbrung di atas, sudah ikutan deg-degan juga, ya. Oh iya, ada kalian ya, ada. Aduh, maaf. Harusnya kita sebelum ya, teman-teman silahkan, beberapa orang sudah mulai wudhu dulu. Jadi kita tidak keluar lagi dari ruangan ketika azan maghrib dan tidak perlu lagi ngantri-ngantri. Oke, kita kasih kesempatan buat teman-teman untuk wudhu. Silakan wudhu. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. 5 menit. Oke, langsung balik ke sini lagi ya teman-teman. Oke, buat yang perempuan yang sudah wudhu boleh tinggal di sini. Yang belum silahkan, kita sudah mau buka puasa bersama. Oke, demikian dulu sambil menunggu. Ini tadi udah bunyi azannya. Bentar lagi 1 menit lagi azan. Selamat berbuka puasa buat semuanya. Silakan teman-teman diambil minumannya masing-masing ke sana. Silakan di belakang kita siapin makanan. Tidak ambil makanan dulu ya. Tidak ambil makanan dulu. Silakan teman-teman, silakan ambil kolaknya, ambil teh manisnya, silakan ambil apapun. Itu semuanya sumbangan dari teman-teman. Silakan ambil masing-masing. Ayo, Fred. Kopinya ada kopi. Oh, kopi lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipakai dulu semuanya makanan-makanannya. Coba dibawa dulu semuanya. Dua menit lagi ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi. 1 menit lagi. 58. Udah minum. Oh, udah minum? Udah kayaknya udah. Karena kalau biasanya subuh nih jam segini udah. Udah ya? Enggak lah ini udah. Ternyata nggak keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kemudian jadi tegang, semua tekniknya hilang semua. Oke, mulai dari sinkronisasinya harus tetap dijaga. Sinkronisasi apa? Terbuka tertutupnya mulut boneka itu harus tepat sesuai dengan jumlah silabe, jumlah suku kata. Jadi jangan sampai lain kali, tulisannya gitu, lain kali bukan, tapi tetap lain kali, itu 4 kali. Itu 4 kali, bukan lain kali, bukan, tapi lain kali. Itu harus seperti itu. Gini, mulut manusia kan bisa mengecil, bisa membesar. Mulut boneka nggak bisa. Maka bergeraknya bibir mengecil dan membuka itu diwakili dengan membukanya sekali. Gitu ya? Jadi tidak bisa kita menyamakan mulut boneka dengan mulut kita. Jadi caranya gampang. Ketika ada satu suku kata maka dia 1 kali kebuka. Ya? Kecuali ketika kemudian perkataannya terlalu cepat, maka kita bisa membuatnya semacam ilusi, seolah-olah ngomongnya cepat tapi sebenarnya jumlahnya nggak sama, tapi mulutnya tinggal gini-gini doang. Oke, itu satu. Kedua, lip controlnya, lip control tetap harus dijaga. Kita kan terus evaluasi. Mudah-mudahan berapa kali pertemuan kita udah mulai mastering semuanya. Oke. Kemudian apa tadi, lip control. Lip controlnya biasanya kalau materinya tidak terjaga, materinya baru kepikiran sedikit, biasanya karena otak kita itu mikirnya ke sini, lupa mikir ke sini. Itu wajar banget, tenang aja. Makanya cara mengakalinya gampang. Usahakan setiap kali naik panggung udah siap tuh materinya. Namanya materi andalan. Selamat datang bos friend. Nyasar ya, Pak. Malu, anak Tangerang Selatan malu, nyasar. Nah, memang kemudian teman-teman gak bakalan sadar tuh mulut bergerak, gak bakalan sadar. Saya tahu teman-teman berusaha mengunci mulutnya, tapi kalau kepala kita baru mikirin materi, kemudian baru mau gerakin juga boneka, ini biasanya nggak terkontrol. Jadi ingat baik-baik, caranya cuma satu. Setiap kali naik panggung selalu siap satu materi yang sudah teruji di publik. Gitu. Jadi jangan sampai kita naik nggak ada apa-apa gitu, nggak ada persiapan. Nggak apa-apa materinya materi lama, nggak apa-apa. Yang penting clean.
Berangkatnya clean, kenapa? Karena bisa jadi di antara penonton-penonton yang ada di sekitar situ adalah calon klien teman-teman. Oke, makanya always ready dengan outfit. Jangan sampai datang-datang nggak siap outfitnya. Jadi begitu dia naik, orang udah langsung lihat, ini bagus ya. Oke, lihat, ini kan orang yang tahu banget situasi ya. Biarpun buka puasa bersama tetap aja harus gaya gitu kan. Nah, kenapa? Karena harus seperti itu, karena kita nggak pernah tahu klien kita di mana aja ada. Gitu. Jadi jangan pernah meninggalkan rumah tanpa siap untuk berhadapan dengan klien. Jangan. Oke? Jadi kalau subuh keluar rumah itu kecuali cuma ke warung samping rumah nggak apa-apa, tapi kalau udah mulai naik kendaraan harus selalu udah bersiap seolah-olah, walaupun yang kayak minimalis gini nggak apa-apa, yang penting udah siap ketemu klien, karena kita nggak pernah tahu klien kita bisa ketemu saat itu. So pernah ke bengkel ketemu klien, padahal mau betulin bengkel, makanya ke bengkel pun diusahakan outfitnya tidak terlalu malu-maluin gitu. Oke? Jadi selalu siap dengan materi, selalu siap dengan outfit. Ini materinya sudah harus siap, outfitnya sudah harus siap, dan selalu clean setiap kali dipanggil, setiap kali disuruh. Oke? Begitu juga yang suka ceramah kayak Pak Andi, mau ceramahnya udah jelas, clean, udah clean, nggak perlu mikir-mikir lagi hadisnya apa ya, dari ini apa ya, enggak, udah ada materi andalan. Jadi mulai besok kita bikin acara lagi, udah siap lagi, udah siap dengan materi andalan, siap uji. Ingat minimal 2 lah, minimal 2 materi andalan. Kalau sudah punya 2 materi andalan udah aman. Kita udah tahu bahwa materi ini pasti lucu, materi ini pasti bagus gitu. Kalau ternyata orangnya sama lagi, pakai materi yang kedua, Oke? Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ada masukan lagi buat teman-teman. Nanti kita tetap evaluasi terus teman-teman. Kita masuk ke sesi feedback organisasi. Jadi sekarang kita mau melempar wacana ke teman-teman. Kira-kira penambahan departemen di Event Indo itu apa saja? Karena selama ini kan teman-teman tahunya cuma ketua, sekretaris, bendahara. Terus di atasnya ada pengawasnya Karya sama ketuanya Karya, dan kemudian ada Pak Ara gitu. Kemudian pembinanya Kak Seto. Udah gitu aja gitu kan. Nah, kita nggak mau seperti itu sebenarnya. Cuma karena waktu itu buru-buru sekali kita harus bikin akta, jadi kita langsung menunjuk diri sendiri. Karya udah ketawa-tawa aja. Tapi seperti yang saya bilang sama Pak Ara adalah kami ini bikin organisasi di usia kita yang seharusnya sudah diganti. Jadi terpaksa kita buru-buru estafet cepet-cepet untuk kemudian ngasih ke teman-teman lagi gitu. Oke. Nah, tadi usulan Pak Ara sebaiknya yang kita ini sudah mulai punya apprentice-nya masing-masing. Karya punya pendampingnya, Pak Ara punya pendampingnya, Suhu juga, Kak Radit juga, Sifu juga. Jadi nanti kalau ada apa-apa udah tahu kemana. Jadi apprentice-nya udah ketahuan. Tapi untuk yang saat ini kita butuh feedback dari teman-teman, kira-kira departemen mana yang kita mau bentuk, karena nggak perlu sok-sokan gitu, departemen lingkungan hidup padahal nggak dibutuhkan gitu, ngapain gitu kan. Tapi yang umpamanya kayak informasi departemen apa, dan kita sepakati nomenklaturnya apa, kira-kira nama departemennya apa, departemen informasi dan apa itu teman-teman bisa kasih usul. Kemudian tadi barusan kita ngomong sama si Budi, nanti setelah departemen-departemen yang kita butuhkan itu ada mungkin 3 atau 4 departemen, teman-teman silakan mengisi departemennya masing-masing, masuk ke dalam situ. Karena itu nanti jadi anggota. Nanti di tiap-tiap anggota itu nanti silakan mau pilih ketuanya siapa. Gitu. Jadi kita kebersamaan ya Sifu ya, seperti itu ya. Oke. Iya betul Suhu. Oh iya, betul. Oke. Pertama saya minta usulan dulu deh dari Freddy kayaknya ya. Kira-kira kita butuh apa saja. Mana mic-nya? Itu udah bisa mic di ini ya. Mau ngomong tuh. Iya, Freddy deh. Ini saya kasih mic ya. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kalau departemen sih kayaknya departemen su ya. Itu pasti dibutuhkan banget sama teman-teman gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ikut kelas aja, tapi departemen event gitu kan. Jadi barangkali siapa yang mau bertugas untuk mencarikan event atau tapi nggak tahu nanti regulasinya seperti apa. Tapi sih itu ya mungkin membuat teman-teman bisa menjadi
lebih tertantang tuh untuk ketika melakukan sebuah inovasi. Jadi mungkin dari saya seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Open mic. Mungkin Kak Tio dulu, Kak Tio. Pak Ara. Pak Ara. Ya Pak Ara ya. Pak Ara. Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan dari Juragan Freddy tadi bagus banget. Saya sangat mendukung adanya satu. Tadi saya mau usul sebenarnya tapi kedahuluan sama beliau. Jadi ada satu divisi atau departemen yang ngurusin soal event atau kepanitiaan gitu ya. Saya sih sangat mendukung Kamia ya. Tiba-tiba aja muncul, pokoknya ting gitu. Ada Kamia di situ. Nah, saya pikir dan sudah battle proven gitu, maksud saya gitu. Yang ingin bergulat di bidang event baik itu secara internal maupun nanti eksternal jauh karena Suhu nanti mungkin akan membutuhkannya untuk event-event yang besar ya Suhu ya. Berhubungan dengan tadi ada rencana untuk kita ekspansi keluar dari segi kegiatan, tidak hanya melulu soal buka bersama, kemudian foto-foto, ya kan? Gak cuma itu doang gitu maksudnya, tapi ada yang lebih besar lagi juga. Tentu kita akan, kalau bisa ngurusin tek-tek bengek soal pengorganisasian event, wah itu akan sangat membantu sekali menurut saya. Satu itu, kemudian yang kedua tidak kalah jauh penting juga. Ada divisi di dalam itu ngurusin tentang komunitas gitu. Ngurusin komunitas dan yang entah nanti dipecah atau gimana, dan ngurusin tentang humas ini bukan humas ya, nggak enak. Public relation ya, hubungan dengan medsos, hubungan dengan ya gitulah, begituan lah gitu. Apa sih namanya saya nggak tahu. Baru kemudian yang ketiga nih berhubungan langsung dengan teknis ventriloquisme. Entah apa nanti mungkin Suhu bisa inilah bisa lebih ke, tapi paling tidak ada tiga itu menurut saya aman gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tiga itu yang mana tadi ya? Ya, satu event, yang kedua public relation, kemudian yang ketiga itu hubungannya dengan teknis ventriloquis misalnya kelas lah, edukasi ya, hubungan dengan itu, pengembangan dan sebagainya gitu, kayak gitu. Oke, ada tiga tuh departemen yang kita butuhkan. Kira-kira teman-teman silakan berpendapat. Ini mumpung lagi dianggap loh saudara teman-teman. Besok-besok kita nggak nganggap. Besok-besok kita diktator. Nah, wacana aja sih, silakan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ada di sana. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab loh. Ya, alhamdulillah bisa terhubung ya, walaupun daring yang sana, yang di sini garing. Terus ditelesi, udah basah. Ya, sebetulnya disampaikan oleh Pak Ara tadi sudah mencakup ya, cuman untuk event itu bisa di breakdown lagi karena kan yang kaitannya dengan istilahnya bukan cari ini bisa dibilang cari job atau memunculkan job. Memunculkan job, cari job atau menampung, karena kan bisa jadi yang dapetin job itu Kak ini dibutuhkan yang dakwah misalnya, ini tolong di share kayak gitu ya, jadi nyerahinnya ke koordinatornya. Nah, selain itu kemudian juga ketika Kang Ara tadi bilang ada ventriloquisme, itu kan nggak hanya teknik aja, tapi juga kalau tadi event Kak Freddy bilang itu event show ya? Event show. Departemen show, sorry. Saya mau tambahkan departemen store. Ini kaitannya dengan OOTD. Yang tadi Suhu bilang kan ya, jadi ada departemen store juga, jadi yang harus bagaimana nih jilbabnya, harus bagaimana nih kopiannya, atau mungkin juga kainnya, selendang tuh ya.
kayak gitu, etniknya gimana gitu, aksesoris dan sebagainya. Itu yang juga tidak kalah penting digarap, karena yang dilihat pertama adalah penampilan. Nah, semoga covernya ini keindahan di luar, tapi di dalamnya jauh lebih indah. Nah, yang penting konten yang kita bawakan. Betul. Terus satu lagi tadi sangat. Tadi edukasi. Edukasi. Kalau edukasi juga sudah berjalan, ya kan. Bahkan ini masih ngantri juga Iya, yang ngantri banget. yang mau ikutan, gitu ya. Saya pun juga dapat protes, Kak, saya kok nggak dimasukin. Ya itu sih kalau dari saya, dan kayaknya sih memang butuh banyak. Jadi untuk departemen show ini akan lebih banyak orang yang harus ada di situ. Ya kita sebetulnya bisa saling support ya, walaupun dari departemen lain bisa juga saling support untuk departemen edukasi dan sebagainya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Dan catatan yang kemarin ke Andi yang beraksi itu luar biasa. Itu luar biasa ya. Jangan Kak, yang jeleknya aja udah begini. Jangan keselingan dipuji. Bukan, luar biasa perjuangannya. Luar biasa perjuangannya. Dan juga teman-teman yang sudah mendukung, jangan khawatir nanti kalau misalnya ada yang mau ada masuk di event atau aksi yang lainnya, itu juga harus menghubungi koordinator departemen ini. Nah gitu. Kak, aku tuh pengen, kira-kira sudah cukup siap untuk terbang nggak sih kayak gitu ya? Betul. Bisa dipoles. Terima kasih. Nah, itu departemen apa itu ya? Masuk di edukasi ya, Sip. Gitu ya. Oke. Sifu dan yang lain, Kak Radit juga. Terima kasih. Gimana sih Bu? Iya, bagus. Anda kayak Pak Tino. Lanjut dulu, Suhu. Lanjut dulu, oke. Nah, Atau mau ya lanjut dulu aja. tadi kan tentang outfit ya. Bagaimana? Tengok protes. Nah, soal event sebenarnya mamanya Sena itu juga suka bikin event. Sayangnya waktu Sena masuk IGT, IMB, dia belum bergabung penuh di kita. Itu masih di masih di tempatnya Petru. Itu masih banyak yang masih belum gabung. Andai kan sudah gabung, maka dukungannya pasti seheboh ke Andi gitu. Karena kita orangnya militan semua kita ini. Lahir dari militansi tinggi ya. Gitu. Nah, tentunya ada baiknya kita dengerin juga orang yang suka bikin event, ya kan, kira-kira ada masukan apa enggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering-sering aja sih. Kalau event itu kan karena sekarang ini memang masih banyak pandeminya, jadi kan mungkin ada yang dari soalnya kita juga coba di online ya kayak gitu. Kayak Sena beberapa kali saya coba bikin eventnya sendiri itu melalui online. Jadi kita bikin kayak di online, terus kita siarkan langsung di YouTube channelnya gitu. Jadi itu juga bisa merupakan kegiatan juga dan bisa mencapai seluruh Indonesia perkenalannya. Dan itu juga biayanya juga lebih gampang gitu kan, lebih mudah lah gitu. Sampai kita cari sponsor-sponsornya gitu sih. Jadi selain yang offline, insya Allah nanti kita bisa lebih udah terbuka lagi bisa melakukan, tapi nggak salahnya sambil latihan-latihan kita bisa online juga buat apa-apanya gitu. Jadi kita tetap latihan. Nah kemudian saya kemarin itu kayaknya ada ini ya kelas buat membuat boneka ya. Belum membuat boneka belum, tapi bengkel memperbaiki. Itu bagus banget sih. Jadi selain yang bisa memang ingin bikin boneka atau memperbaiki boneka, dan kita yang mau memperbaiki boneka kita juga ada wadahnya kan, kita juga. Jadi itu menurut saya bisa dikatakan sangat baik sekali, karena mungkin boneka itu masih banyak yang harus di-upgrade, diperbaiki. Itu aja sih. Terima kasih. Jadi kesimpulannya ada semacam event yang kita ciptakan ya gitu ya kali Fred ya. Iya. Dia lagi ngobrol, seneng banget gua kalau gitu. Oke, ada lagi yang mau? Go play. Ya. Silakan yang di Karadit mau ngomong, silakan. Dit ngomong Dit.
Siap Su. Nyari tombol mikrofon yang mana ini kecil. Pakai HP soalnya. Kolom meja. Ya apa ya, kalau yang event asli keren tuh, soalnya kita lagi butuh banget juga kan ya untuk melebarkan sayap lewat event. Kalau nggak salah ada aplikasinya Ini ya. mohon izin. Kalau nggak salah ada aplikasinya ya Kak Radit ya. Nah ini makanya sekalian saya buat Aplikasinya kenceng ya gue ya. kita buat teaser dulu nih Su. Ini teaser untuk semoga saya nggak tahu nih ya bakalan jadi cahaya terang untuk kita atau enggak. Ini kebetulan saya langsung ketemu sama orang dalam, salah satunya CEO dari aplikasi GoPlay. GoPlay itu di bawahnya Gojek, teman-teman. Nah, kemarin itu saya 2 kali bertemu dengan beliau, kebetulan beliau ke Jogja, dan kita ada kemungkinan mau dikasih challenge ke depannya nanti. Ya, dikasih challenge, tapi kita harus jadi kreator di GoPlay, itu tantangannya di situ. Dan untuk lebih jelasnya sih, saya kemarin minta sama Mas yang satu CEO-nya, yang satu kemarin ada marketingnya, dan saya kemarin bilang sama marketingnya, Mas, aku mau nih, saya bisa nih ngomong ke teman-teman di komunitas ventriloquist, tapi kita dibikinin workshop dulu karena nggak semua dari kita tuh paham bagaimana mengoperasikan GoPlay. Ya. Jadi aplikasinya bernama GoPlay, teman-teman. Yang ada bisa kita install sendiri di handphone kita, GoPlay dan GoPlay Studio, itu untuk kreator. Jadi ada 2 aplikasi yang harus diinstal, GoPlay dan GoPlay Studio. Terus bagaimana mengaplikasikannya nanti, itu kita nanti bakalan dibikinin workshop. Dan marketingnya bilang 20 orang aja yang bisa konfirmasi ikut workshop itu. Saya bersedia untuk menjadi pemateri di workshop tentang GoPlay di komunitas kita. Jadi dia bersedia lewat. Mana teman-teman mau ikut nggak? Nah, mau tuh. Jadi yang sekarang sedang berjalan, ini sekalian saya beri dikit-dikit ya teman-teman teasernya. Yang sekarang sedang berjalan di GoPlay itu kontes musik yang sedang berjalan. Jadi banyak penyanyi-penyanyi, pemain musik itu ikutan kontes itu, dan ternyata hadiahnya juga lumayan. Kemarin itu saya sampai sama CEO-nya dibocorin itu mereka katanya menyiapkan uang hadiah plus untuk operasional itu sekitar 120-an juta dari Gojek untuk bikin kontes baru lagi. Nah, si marketing itu tertarik untuk mengulik dari ventriloquist. Bisa nggak nih ventriloquist live streaming di GoPlay, ikut kontes itu, jadi ikut meramaikan di GoPlay. Saya bilang kalau cuma ditantang gitu doang, ya kita nggak tahu ke depannya. Mau nggak mau, coba Mas. Kalau mau, aku bilang gitu. Aku mau nyoba, katanya. Wah, ya sudah, ayo, saya bilang. Jadi insya Allah dalam waktu dekat lah, insya Allah seminggu lagi. Kalau planning saya sih dalam sepekan ke depan kita langsung kumpulkan masa nih, dan juga ini juga ada bocoran juga buat Suhu. Mereka juga lagi ngincer bagaimana magician bisa tampil di GoPlay. Nah, teman-teman yang juga magic, ayo sih. Jadi teman-teman di sini, GoPlay itu aplikasi kayak mungkin sekilas kayak Bigo ya. Ya, jadi dapat duit langsung ya. Jadi nanti itu ya, jadi kemarin Kak Radit udah ngetes untuk GoPlay itu, dan itu super iseng banget, dan ternyata tetap berduit gitu. Jadi dari teman-teman tinggal keluar. Ada duitnya. Iya, ternyata ada duitnya. Gitu. Jadi buat teman-teman, biarpun ini ajang kita latihan, tapi ternyata ada latihan berhadiahnya gitu. Jadi nanti kita coba garap itu juga. Saya baru ngomong sama Radit itu baru 2 kali ya, baru 2 kali ngomong soal ini. Kemudian itu pun belum detail ya. Nah, itu kira-kira teman-teman selain bisa dapat dari GoPlay itu dari virtual gift atau sawer ya. Dari virtual gift, nanti kalau ikut challenge itu ada beberapa syarat, itu bisa langsung dapat 100.000 cuma-cuma, bahkan katanya sampai 300.000 bisa langsung didapat dalam sebulan, bahkan bisa sampai jutaan katanya. Aku bilang, Mas nanti jelasinnya pas di workshop aja, aku nggak mau informasi ini cuma buat aku sendiri, jadi nanti ketika workshop biar langsung
namanya Mas Sandi kan, Mas Sandi bisa langsung sekali cerita bisa langsung buat teman-teman di komunitas dan gitu ya. Seperti itu. Oke, thank you. Oke. Siap. Itu tadi sekilas iklan dari Radit. Ini sebenarnya saya udah omongin waktu tadi pas Freddy bilang mau event, kepikirannya saya itu ke Radit. Tapi ngasih ke teman-teman dulu, kemudian saya oper ke Radit. Jadi kemarin saya sudah ngobrol sama Radit soal ini. Cuma kita belum ketemu berapa orang ya di sini yang kira-kira mau masuk ke dalam workshop gitu. Karena kita nggak tahu kira-kiranya tertarik apa enggak. Nah, tapi lumayan dia ajang buat latihan bisa, ajang buat menyusun show juga bisa. Jadi skripnya sudah tahu dan segala macam. Nanti teman-teman tinggal ngatur. Nanti ada yang kasih gift. Nanti selesai dari show langsung dapat duit. Gitu. Tapi jangan duitnya yang dicari ya. Jangan duitnya, tapi pengalamannya untuk langsung bisa ketemu sama audiens. Karena itu cuma satu arah. Nanti mereka cuma kayak macam komen-komen aja. Nggak kayak Zoom gini kan dua arah. Kalau itu cuma satu arah. Ya, jadi sebagus-bagusnya teman main ya nanti dinilai dari banyaknya gift yang dikasih ke orang. Gitu. Tapi ingat, ini ventriloquist bukan yang lain-lain, kan Bigo lah. Kok dia tahu banget? Kok dia tahu? Kayaknya aplikasinya perlu gue cek. Oke, tunggu. Ya, jadi saya pernah waktu itu. Ini klarifikasi. Bukan klarifikasi. Ini saya mau kasih tahu. Oh, ya. Jadi teman-teman, waktu itu saya pernah jadi waktu itu saya pernah Radit iseng-iseng untuk download Bigo, dan itu waktu itu main sama si Jojo, dan alhasil karena di Bigo itu ada orang dia pakai boneka satu dong, nggak ada orangnya dia jadi kayak boneka cuma ngomong itu, dan itu sangat terkenal di Bigo. Ketika saya masuk ke Bigo itu sekitar 4 tahun yang lalu, dia sampai langsung somasi saya. Merasa disaingi. Kebetulan namanya juga kebetulan Jojo juga. Mas, jangan gini dong, ini nanti ngancurin pasar saya. Nah, jadi kalau menurut saya di Bigo atau di semacam streaming itu sangat berpotensi sekali gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau coba, silahkan. Ini peluang yang bagus untuk melatih percakapan kita dengan fan figure kita. Itu sangat bagus. Jadi silahkan dicoba teman-teman ini. Dan GoPlay belum ada kayak Bigo itu. Itu dia. Gitu aja sih coba. Saya rekap ulang ya. Tadi ada usulan ada departemen show-nya. Kita nggak tahu nomenklaturnya apa nanti tinggal mungkin kita sama-sama rubikan kira-kira namanya apa. Terus kemudian ada yang bagian publikasi, terus ada yang bagian edukasi, terus ada yang bagian departemen store atau wardrobe. Ada mereka lihat ya, wardrobe-nya gitu supaya. Tapi benar itu kayak benar banget karena beberapa teman-teman itu menjapri suhu saya mau kostumnya bagaimana padahal yang berkompetensi buat bikin kostum ya karya itu gitu. Jangan suhu nanti kalau sama suhu nanti kayak sulap semua bentuk. Jadi kayak gitu bentuknya. Itu betul-betul dibutuhkan buat teman-teman. Satu yang mungkin teman-teman kan masih belum terjun benar-benar di entertainnya, masih rata-rata di sekolah gitu. Tapi kalau di entertain itu nggak main kayak teman-teman gitu, datang dan pulang sama gitu bentuknya, enggak. Kita beda ya karya beda. Jadi kita sudah ada persona di atas itu. Sudah bukan kita lagi kalau sudah di atas. So, sampai sejauh ini ada 4. Kira-kira ada usulan lagi nggak? Atau mungkin segitu dulu. Nah, untuk soal publikasi silakan Kak Tio. Iya. Padahal udah meninggal ke sini. Ya. Iya, saya juga Rian. Ya, untuk bagian publikasi tadi ya. Sebenarnya aku mohon maaf nih karena terlalu banyak konten-konten yang dadakan gitu ya, terus memenuhi memori mungkin. Karya yang pertama langsung protes, jangan kirim video, memorinya penuh. Jadi ada video langsung dihapus ya. Ya, saya kira teman-teman kita di sini untuk komunitas kita nih sepertinya kalau di dunia medsos itu kalau di bidang humas ya. Kebetulan saya kerjanya di bidang humas publikasi di direktorat. Terus
aku coba saat itu kita kayak kurang search engine-nya kita kurang gitu ya, karena kurang tulisan. Jadi teman-teman terlalu banyak video. Kemudian kalau kita cari di search engine Google itu, kalau udah ngomong Federal Quiz, hampir nggak keluar ya Federal gitu. Dan kemarin kita udah banyak terobosan sama Suhu, kita sudah masuk di beberapa medsos yang mungkin banyak yang dikunjungi sama teman-teman kawan-kawan yang biasa suka medsos ya. Kemudian ada satu blog juga, nah blognya meminta Suhu ya sekalian diisi kalau ada yang punya tulisan-tulisan terkait Federal Quiz itu ya, karena kita buat memenuhi search engine kita gitu. Jadi biar Ventindo ini ketika di search Google kira-kira Ventindo itu bisa keluar gitu ya. Jadi Ventindo Quiz untuk komunitas kita ini lebih terakses dengan mudah gitu. Jadi teman-teman juga bisa banyak menemukan. Kemudian alhamdulillah nih Kak Andi luar biasa nih, langsung banyak ya di Instagram itu pada mau daftar gitu kan, sampai ada yang ngancem gitu. Ini beneran gak sih? Langsung dilempar ke Suhu aja gitu. Jadi karena memang saya kelewatan ya. Karena memang miminnya ini nomornya Suhu, jadi kalau sampai Mbaknya protes, kenapa pakai nomor kamu kan? Iya, dan memang itu kayaknya butuh nomor handphone sendiri kayaknya dulu ya. Jadi memang khusus untuk mengakses itu gitu. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin terutama Katenggo banyak banget nih kalau dicari search engine Federal Quiz, Katenggo nih yang nomor 1 kayaknya. Langsung bisa gitu ya. Dan kayaknya memang harus banyak effort nih Katenggo, kita butuh kayak promosi sedikit-sedikit gitu Ventindo gitu. Kalau misalnya ada waktu-waktu luang, bolehlah kita ya Suhu ya dikasih video-video misalnya mau bergabung mau apa gitu, kita ada memperkenalkan komunikasi Federal Quiz gitu ya. Mungkin seperti itu Suhu. Kalau usul saya idem aja sama kalian sama Pak Ara. Makasih Pak. Oke. Berarti ada tambahan tadi, saya lebih cenderungnya ke persnya ya. Maksudnya gini, di humas tadi itu Katenggo butuh banget tulisan. Nah, tulisan ini bisa berupa berita, bisa berupa cerita. Jadi teman-teman bisa bikin rubrik sendiri di situ. Bisa cerita tentang fan-nya atau kadang-kadang tulisannya cuma sekedar sketsa aja. Iya, betul. Naskah sketsa gitu. Jadi fan figure dan fan gitu. Ternyata bisa melempar beat di situ. Teman-teman silakan lempar beat di situ, mau lucu nggak lucu bodo amat gitu. Pokoknya rame gitu. Jadi dan nanti Kak Tio yang akan lempar ke media gitu. Jadi lempar aja beatnya. Kan Pak Ara juga pernah sering lempar beat di grup tuh. Beat-beatnya Pak Ara gitu kan. Nah, bisa teman-teman bisa lempar beat ke situ. Ada ide taruh situ. Karena tenang aja, satu beat itu dibaca orang belum tentu selucu kalau teman-teman yang bawain. Betul. Saya sering pengalaman kayak gitu kan, ngasih beat ke Silvi, begitu dia mainin kok nggak lucu ya, gitu. Males banget gitu. Jadi padahal kalau kita mainin tuh lucu gitu, tapi begitu dia terjebakkan sama dia nggak lucu. Jadi tenang aja. Begitu beatnya dipakai, dan kalau nggak lucu dia nggak bakal pakai. Dia nggak bakal pakai gitu. Ternyata nggak suit ke dia gitu. Nggak pas ke dia. Iya, jadi nanti teman-teman bisa nulis beat, bisa nulis sketsa. Kalau beat beda sketsa kita bilangnya tulis sketsa, atau tulis cerita-cerita, kisah apa boleh tentang ventriloquism atau bisa yang lain-lain. Jadi teman-teman silakan lempar tulisan. Kan kita banyak penulis di sini. Ada Kawi, ada Kamumun, ya kan? Ada beberapa lagi di sini yang sering nulis, bahkan udah punya buku. Kan? Bunda Atin juga punya buku. Dan jadi kalau bisa teman-teman yang biasa nulis, yang udah punya buku, silakan sumbang tulisan, karena search engine itu butuh tulisan, bukan video. Tengok mau bikin buku. Buku nikah. Nanti kita pajang di situ. Aduh. Di sini aja gitu. Saya terima. Oke, untuk saat ini berarti nanti ada departemennya itu bisa di bagian event, departemen event. Namanya nanti ketika bisa dirubah lagi ya gampang ya. Kemudian ada departemen publikasi, humas dan publikasi. Kemudian ada departemen edukasi. Kemudian ada departemen wardrobe, itu kita namain apa enaknya ya? Saya belum nemu nama yang tepat, tapi nanti itu bagian wardrobe itu maksudnya bagian yang menangani hal-hal yang sifatnya penampilan, performance-nya gitu loh, grooming. Udah kayak anjing.
wardrobe ya, departemen wardrobe. Kalau di film kita bilangnya departemen wardrobe. Jadi maksudnya performa secara fisik, bukan otaknya, bukan, tapi bentuknya kita mau lihat itu, zahirnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Mulai dari make upnya malah justru. Apa maksudnya make up itu kan bisa kadang-kadang mau ditatoin mukanya, gitu. Mau dipakai eyeshadow, mau dipakai eyeliner, atau dibikinkan minggi tikus, boleh, terserah gitu. Nah terus kemudian kostumnya juga penting banget. Kostum kalau bisa lahir dari Pen Indo itu, ciri khas ventriloquist itu kostumnya ada, itu keren banget. Berarti kita mau mulai budaya baru gitu kira-kira. Oke, teman-teman, kita tunggu feedback teman-teman untuk masuk. Nanti kita sounding ini di grup ventriloquist yang besar ya, Pen Indo ya. Kita grup bukan grup kelas. Ini yang masih di kelas siapa aja nih? Yang belum masuk di kelas, anak kelas tapi belum masuk di besar. Mamanya Sena ya kelas tapi belum masuk di besar. Ada lagi? Iya jangan, itu memang obrolan orang dewasa sih. Jadi kita belum mengizinkan. Kayaknya cuma mamanya Sena ya yang kelompok belajar tapi belum masuk di grup besar. Ada yang belum masuk di grup besar nggak di sini? Mumpung kita gratis nih, boleh masuk loh. Belum masuk? Ini belum masuk. Namanya gimana? Oh belum kelas ya. Namanya benar? Gila salah. Gila. Hah? Kami sengaja ganti mana? Nah jadi nanti bila untuk kelas yang baru karena sekarang masih ada ventriloquist basic 1 A dan B. Yang A sudah ke kelas SIFU, yang B masih sangkut di tempat suhu. Nanti kalau sudah selesai tugas akhirnya baru dioper ke SIFU. Yang di kelasnya yang A ini lagi masih proses 2 materi lagi kalau nggak salah, itu di kelasnya Tio DKK gitu kan. Nanti setelah dari kelasnya Tio baru masuk ke kelas dari suhu ke kelas SIFU lagi. Di situ baru kita buka. Kira-kiranya habis lebaran deh. Ya, habis lebaran. Jadi nanti lebaran maksudnya lebaran besok ya, bukan lebaran Idul Adha. Lebaran besok itu kira-kira kita udah buka lagi untuk kelas-kelas baru karena udah banyak banget yang daftar dan mereka nanya-nanya udah daftar kok belum dimasukin di kelas gitu. Bukan apa-apa karena memang masih ada yang di dalam kelas gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti semua departemen ini akan saya taruh di grup besar. Dimohon kepada teman-teman yang ada di sini ataupun yang nggak datang ataupun yang di Zoom, nanti silakan isi slot-slotnya mau di bagian mana gitu ya. Nanti boleh diedukasi, boleh dipublikasi dan segala macam. Nanti kita boleh menurunkan job desk-nya seperti apa. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih atas feedback dari teman-teman. Silakan Sifu. Ya, Suhu. Ya, jadi kalau saya memang jadi menangkap tadi usulan Kak Ria ada 2 macam, Suhu. Jadi yang pertama adalah memang mungkin yang kalau kaitannya dengan make up ataupun dengan misalnya konsultasi tentang pakaian dan sebagainya, mungkin itu nanti kita masukkan di yang edukasi aja. Jadi edukasi dan konsultasi gitu ya. Nah tapi yang satu lagi sebetulnya memang departemen yang jualan, Suhu. Jadi artinya mungkin di situ ada barang-barang apa yang bisa dijual gitu. Jadi memang departemen store dalam pengertian berjualan gitu ya, apakah boneka ataupun apa gitu. Dan juga mungkin yang workshopnya Pak Ara itu, bengkelnya Pak Ara itu juga nanti masuk di departemen yang itu, digabungkan antara penjualan dan perbaikan gitu. Lebih ke arah itu. Jadi nanti yang dijual mungkin tidak hanya boneka, tapi bisa juga ya tadi antara hijab ataupun yang lain gitu ya. Bisa seperti itu. Sementara yang sifatnya konsultasi itu nanti kita gabung di edukasi aja. Nah, yang publikasi public relation humas itu juga memang bagus. Media sosial dan sebagainya itu juga satu departemen. Dan yang event show ini, nah ini yang memang harus agak berhati-hati karena sebetulnya kan komitmen kita adalah bukan menyediakan lapangan pekerjaan ya. Jadi artinya memang harus hati-hati dalam arti untuk event yang internal seperti Pak Ara bilang itu kan nggak ada problem ya.
event eksternal dalam arti kita yang membuat event untuk keluar itu juga mungkin nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah kalau ada permintaan dari luar. Nah, ini yang kita harus agak berhati-hati nih bagaimana menyikapinya, menyiasatinya supaya jangan sampai orang ribut atau anggota ribut hanya gara-gara kok yang ditawarkan si itu aja atau kenapa saya tidak pernah diberi job gitu ya. Karena memang komunitas kami ini tidak menjanjikan job sebetulnya gitu ya. Lebih memang kita memberdayakan anggota supaya anggota kemudian bisa eksis di tempatnya gitu, dan juga untuk job silahkan sebetulnya dicari sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang mendapatkan job, ya sebetulnya tergantung yang terima job mau diserahkan kepada siapa atau mau bagaimana caranya ya, supaya jangan sampai diserahkan kepada orang tertentu dan kemudian malah jadi biang keributan gitu ya, karena itu yang yang kami nggak mau gitu, di komunitas ini terjadi keributan gara-gara rebutan job gitu. Itu aja sih Suhu yang catatan saya. Siap ditangkap Suhu. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ada 3, berarti ada merchandise gitu, maksudnya seperti itu. Jadi nanti ada penjualannya bisa jadi di dalam itu ada boneka, kaos, atau ya kemudian sarung tangan, ada apalagi kostum, atau kemudian mungkin kayak fan mask, karena tidak semuanya boneka gitu, pakai fan mask juga ada dan sebagainya. Karena ada properti jadi kayak semacam kotak ternyata dalamnya ada orangnya gitu, bisa macam-macam. Dan itu biasanya yang jago kayak gitu-gitu tuh biasanya kalian. Coba kita tanya Pak Karyan. Suka banget dia tadi kalau orang ngobrol gitu. Biasa jadi dosen ya gitu. Ini pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya apa? Departemen merchandise. Bisa apa aja dijual, ada bonekanya, nggak selamanya boneka gitu loh. Kadang-kadang cuma kotak tapi telur atau apa, tapi ada untuk bonekanya ya. Gimik maksudnya? Iya, gimik-gimik. Aduh, saya jawab apa ini? Silakan yang lain lagi apa Pak Kapten? Kalian bisa jualan stand fan, bisa jualan juga lampu. Sound system ya. Ya baik, terima kasih Sifu. Saya harus berdiri nggak nih? Ya benar. Kelihatan ya di kamera ya. Kelihatan ya Sifu ya? Kelihatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih gemeter ini ditanya apa, jadi jawabnya juga apa ini? Ini apa nih, saran atau apa nih? Saran, pendapat, boleh. Oh, pendapat. Iya. Kalau tadi saya sih sama Kak Andi sama Kak Freddy lagi ngomongin pendapatan ini. Karena memang berhubungannya, jadi memang kalau misalkan komunitas, saya sih berpikirnya, saran saya komunitas tuh jangan sampai ada pegang job gitu. Jadi biar nanti jobnya itu dari pihak personal teman-temannya aja gitu. Jadi ada yang dipercayakan, karena ya itu tadi riskan lah untuk sebuah komunitas. Terus kalau yang berhubungan sama gimmick tadi, saya rasa sih sebenarnya banyak teman-teman yang bisa juga untuk bikin kan ya. Kebetulan saya juga bikin beberapa kayak stand dan segala macam. Mic, tapi sekarang mic ternyata produk Cina ada yang lebih bagus lagi loh. Sekarang saya udah nggak mau capek, saya kasihin aja deh. Karena saya buatnya harganya beda tipis sama beli gitu, jadi kan tanggung jawabnya mendingan sama ini aja sama pabrik gitu. Ya kecuali kalau untuk boneka, mungkin teman-teman ada yang mau buat, karena kebetulan kan Fan Indo kan udah punya grup bengkel ya. Ada Kak Ipul, Pak Ara, ada Suhu, ada Kak Isti, ya, ada Kak Tio. Nah itu mungkin bisa nanti dikembangkan supaya bisa jadi lebih, bukan cuma sekedar bengkel gitu. Karena kalau misalkan
bengkel saat ini kan masih bengkel-bengkel apa ya namanya ya? Bengkelnya bengkel sporadis di tempat masing-masing kan gitu kan. Kita belum punya workshop sendiri dari Vertindo, keren banget ya. Kita punya gedung, atasnya ada bengkel khusus buatan Vertindo gitu kan. Nah, ya kayak gitu sih. Terus sama mungkin bisa ada dari Vertindo memfasilitasi, mungkin ada teman-teman yang ingin mempunyai apa namanya fan figur atau gimmick-gimmick yang lainnya, itu bisa ada pemfasilitasan 23 kali bayar gitu. Itu sudah suhu coba. Iya, pakai peleton setiap jam katanya. Jadi satu hari lunas gitu. Jadi jam-jam terakhir masih bonus lah, dikasih kesempatan untuk melunasi. Ya, jadi ada seperti itu sih. Kalau misalnya suruh saya buat boneka, saya kebetulan lagi bawa boneka, mau dikasih lihat suhu tadi. Ini sama yang kayak waktu di Instagram, dia bisa begini juga. Bisa marah, misalkan dipukul, jadi sedih. Gitu. Ini tadi kan ini masih dummy. Ini basic apa namanya? Kita bilangnya basic form ya. Ini aplikasinya bisa begitu dapat rambut langsung lain bentuknya. Iya, tergantung karakter sih. Rambut, kumis ini langsung beda. Iya. Ini memang modelnya bisa di. Dan juga mungkin kalau ada teman-teman ternyata ada spidol khusus untuk bahan clothes ini, bahan kaos. Carinya di Gramedia, tapi satunya mahal, satu warna. Nanti teman-teman bisa make up boneka sendiri-sendiri sih sebenarnya. Nah, ini kebetulan kan warnanya agak putih, nanti itu bisa di make up pakai spidol itu sih. Mungkin tekniknya agak harus pakai tisu gitu. Kalau jadi blush on gitu ya. Ya ini salah satu boneka. Tapi ini modelnya kecil ya? Iya, ini untuk junior. Kira-kiranya cuma sekitar 40 ya? Sekitar 55 cm. 55 cm ya? 50 cm. Kenapa? Belum, ini masih dummy. Harga awalnya tadi 500.000. Karena ini harga pre-love, udah pernah dipakai sekali. Tiba-tiba datang tawaran, ada main ini, ada boneka baru nggak? Waduh, ya udahlah, nggak apa-apa, dijual pre-love aja. Ini sewaktu kita bareng-bareng kemarin jadi host ya, kemudian kalian lihat boneka suhu, kemudian dilihat, oh ternyata bentuknya seperti itu, kemudian dia bikin miniaturnya, langsung lain bentuknya. Iya, tergantung karakter sih. Rambut, kumis, beda. Iya. Ini memang modelnya bisa di. Dan juga mungkin kalau ada teman-teman ternyata ada spidol khusus untuk bahan clothes ini, bahan kaos. Carinya di Gramedia, tapi satunya mahal, satu warna. Nanti teman-teman bisa make up boneka sendiri-sendiri sih sebenarnya. Nah, ini kebetulan kan warnanya agak putih, nanti itu bisa di make up pakai spidol itu sih. Mungkin tekniknya agak harus pakai tisu gitu. Kalau jadi blush on gitu ya. Ya ini salah satu boneka. Ya ini untuk junior. Kira-kiranya cuma sekitar 40 ya? Sekitar 55 cm. 50 cm. Jadi udah punya senang? Belum. Kenapa? Belum, ini masih dummy. Harga awalnya tadi 500.000. Karena ini harga pre-love, udah pernah dipakai sekali. Tiba-tiba datang tawaran, ada main ini, ada boneka baru nggak? Waduh, ya udahlah, nggak apa-apa, dijawab pre-love aja. Ini sewaktu kita bareng-bareng kemarin jadi host ya, kemudian kalian lihat boneka suhu, kemudian dilihat, oh ternyata bentuknya seperti itu, kemudian dia bikin miniaturnya. Sebenarnya bisa bentuknya seperti Tony betul-betul atau Pak Einstein betul-betul, cuma dibuatnya lagi modelnya kecil.
karena lebih hemat. Iya. Karena yang susah nih kainnya. Iya, kainnya ini yang mahal ternyata. Nah kalau kainnya ini juga memang harus belinya, kalau misalnya teman-teman mau ada yang mau pesen, saya harus belinya memang satu dulu. Iya. Nggak bisa kalau untuk beli satu. Sebenarnya parah. Nah itu dia tuh, kalau parah kemarin juga saya lihat banyak tuh, tapi saya belum sempat menghubungi parah tuh, buat siapinnya parah. Ini cuma kita prototype gitu loh. Tapi sebenarnya dari bengkel pun bisa bikin sebenarnya. Iya. Tapi kami belum punya, kita udah punya rencana belum Pak Aras? Belum ya, belum sampai ke situ ya. Untuk bikin bonekanya, anak bengkel gimana? Anak bengkel udah agenda bikin bonekanya kapan? Oh belum, kita masih panjang. Agenda bengkel untuk boneka. Ya, mungkin pada kesempatan baik ini ingin saya sambil dulu aja ya, Bapak ya. Ya, dibentuknya bengkel itu, Suhu makeover ya? Iya, makeover. Itu tujuannya untuk memfasilitasi teman-teman apabila ada yang ingin mengupgrade bonekanya atau memperbaiki atau mempercantik sebetulnya ke depannya gitu ya. Kita baru mulai dan baru pada level renovasi gitu ya. Jadi renovasi dimulai dari mata karena mata paling banyak bermasalah, ketidakfokusan dan sebagainya. Nanti akan beranjak ke mulut, setelah mulut nanti ke body parts yang lain seperti tangan, kaki, badan, rambut dan sebagainya. Nah setelah semuanya dikuasai oleh tim mengenai bagaimana cara merenovasi, baru kita akan memulai pembuatan boneka dari nol lagi, tapi kita sudah judulnya membangun boneka, membuat boneka bukan merenovasi, karena itu hal yang berbeda. Tapi paling tidak, kalaupun tidak kita bisa membuat bonekanya, kita rasanya kita perlu untuk bisa memperbaiki boneka. Jadi menurut pendapat saya, bengkel atau makeover lebih dibutuhkan di Indo dibandingkan dengan membuat boneka. Karena boneka udah ada pamori, ada tarian, ada para pembuat boneka. Tapi bengkel fungsinya lebih banyak untuk melakukan perbaikan dan perawatan. Terima kasih, Suhu. Oke, terima kasih kalian sudah. Ini bonekanya saya taruh sini aja, gak apa-apa biar teman-teman bisa lihat. Tapi formnya itu sebenarnya nggak harus begitu banget, gitu. Itu basicnya aja. Maksudnya saya membawa boneka kalian ke sini, bahwa sebenarnya dalam Pen Indo itu sebenarnya banyak yang bisa bikin. Jadi ada dari Pak Ara. Kalau Pak Ara sih saya udah pernah pegang yang itu sih international standar ya. Kalau punya Pak Ara itu, karena memang dibuatnya benar-benar sesuai pakem internasional. Kalau punya Pak Ara. Kalau kalian mungkin dimulai dengan harga A, Pak Ara itu harganya bisa A, B, C, D, E, F, G. Karena kualitasnya gila itu, bahannya benar-benar beda banget kualitas bahannya. Kemudian sistem yang digunakan di dalam bonekanya juga beda banget. Standar tangan kita benar-benar fit banget, itu beda banget. Jadi kalau nanti mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan Pak Ara sehat, gitu kan? Sehat dan kemudian bisa menurunkan imunnya atau bisa membantu kita untuk bikin boneka-boneka. Untuk kita kalau kita di workshop kita di makeover itu ada satu boneka itu namanya blind puppet kita. Itu buat ajang kita latihan di tempatnya Pak Ara. Itu benar-benar bonekanya benar-benar tidak ada matanya, tidak ada hidungnya. Jadi kita bisa bebas naruh mata hasil karya kita di situ, naruh hasil hidung kita tuh di situ gitu. Dan itu kita benar-benar sangat terbantu dengan workshop itu. Sebenarnya sih pengennya semua belajar. Cuma kalau semua belajar, kalau strateginya Pak Ara kayaknya menurut Pak Ara nggak efektif nanti. Gitu. Jadi Pak Ara mau membentuk dulu beberapa orang, nanti orang ini mungkin bisa menyebarkan atau sudah kuat bengkelnya. Jadi nanti siapa yang benar-benar minat mau terjun, karena kan harusnya tidak mau tahu aja, tapi mau bikin. Kalau cuma tahu kan nanti capek-capekin doang. Jadi harus benar-benar mau bikin. Nah, itu maunya Pak Ara seperti itu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Nah itu dia di alam. Sudah dulu. Oke teman-teman, kita sudah mau pulang. Kita tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dadah. يا منه القمر يستحيل
النساء تودأ أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فازت بقلب خير المرسلين في العلم فقد علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا عائشة هباك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله عائشة هباك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر يا سيدة عائشة حبيب رفيق النبي رسول رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يفوق المعجزات يا عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول أباك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر يا سيدة عائشة عائشة أباك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله عائشة أباك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر يا سيدة عائشة حبيب رفيق النبي رسول الله ضياء منه القمر يستحيل كل النساء تودأ أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول Indo mengucapkan